Fungsi dan peranan urang Sumando. Sumando adalah laki-laki dari suku lain yang hadir di rumah gadang karena perkawinan. Sumando tidak termasuk anggota keluarga rumah gadang istrinya, tetapi berasal dari rumah gadang lain. Dahulu kedudukan Sumando diibaratkan sebagai abu di ateh tunggua. Sekarang ini kedudukan Sumando tidak lagi demikian, karena kedudukan Sumando sangat penting dalam keluarga. Tanpa kehadiran Sumando, kemungkinan anak tidak terurus secara ekonomi dan pendidikan. Secara adat, Sumando adalah orang lain di rumah istri yang tidak mempunyai hak dan wewenang yang lebih besar. Seorang Sumando harus patuh dan tunduk pada kebiasaan yang berlaku di rumah gadang istrinya. Sumando tidak berwenang penuh dalam keluarga, tetapi secara ekonomi dan pendidikan Sumando mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat besar. Dahulu secara adat Sumando adalah abu di ateh tunggua, kalau angin datang ia bisa terbang. Sekarang kedudukan Sumando sangat penting. Ia memiliki kedudukan yang kuat di rumah istrinya. Sumando menjadi kepala keluarga sebagai penanggung jawab kelangsungan keluarganya. Secara ekonomi, Sumando harus membiayai kehidupan keluarganya. Secara edukatif atau pendidikan, Sumando menjadi penanggung jawab atas kelangsungan pendidikan anak-anaknya. Jadi, kedudukan Sumando di Minangkabau tidak lagi seperti abu di ateh tunggua. Secara ekonomi dan pendidikan, ia memiliki kedudukan yang amat kuat, tetapi secara adat, kedudukan Sumando tidak berubah. Sedangkan fungsi Sumando dalam keluarga adalah bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarga dan pendidikan anak-anaknya. Sumando dan Mama mempunyai hubungan saling menyegani. Di dalam adat, kalau Sumando dan Mama berbicara menggunakan kato malereang. Kato malereang digunakan oleh orang yang saling segan menyegani. Kato malereang bukanlah kata-kata langsung, melainkan kata-kata yang penuh pengertian dan kata-kata yang diucapkan dengan amat hati-hati. Hubungan Sumando dengan Mama diatur oleh adat Minangkabau secara turun-temurun dan hubungan itu diikat oleh tradisi. Apabila Sumando akan berbuat sesuatu, misalnya membeli tanah, harus lebih dulu meminta pendapat Mama. Jika Mama sudah setuju, barulah Sumando bisa membelinya. Jadi di dalam keluarga Minangkabau, Mama adalah pemimpin. Sumando, istri dan anak-anaknya bernaung di bawah kepemimpinan Mama. Dan sebagai pemimpin, Mama harus selalu memperhatikan yang dipimpinnya. Secara adat, Sumando bertanggung jawab ke dalam, yaitu terhadap anak dan istrinya dalam urusan rumah tangga. Jika berurusan keluar seperti membeli, membangun, dan sebagainya, Mama ikut serta bertanggung jawab. Untuk urusan ke dalam, urusan rumah tangga dan urusan ekonomi, Sumando lah yang bertanggung jawab. Tanggung jawab Sumando antara lain membiayai istri dan anaknya sampai anaknya mandiri dan memberi hidup layak kepada keluarga. Sedangkan seorang Mama bertanggung jawab mengamati, memperhatikan dan membimbing keluarga sehingga terjadi hubungan yang harmonis antara Sumando dan Mama dalam memimpin dan mengarahkan keluarga. Keluarga Minangkabau memiliki dua penanggung jawab, yaitu Mama sebagai penanggung jawab pertama dan Sumando penanggung jawab kedua. Jadi seorang kemenakan dan anak dipimpin oleh bapaknya sebagai Sumando dalam keluarga dan juga dipimpin oleh mamanya menurut garis keturunan ibu.